Lo pikir gagal investasi itu karena modal lo kecil. Salah besar. Banyak orang bangkrut bukan karena uangnya kurang, tapi karena strateginya nol besar. Dan yang lebih parah, mereka nggak sadar kalau mereka bukan lagi investasi, tapi bakar duit dengan gaya sok yakin. Pernah lihat nggak? Ada orang baru beli saham 3 hari, udah update story, welcome passive income. Nah, minggu depannya hilang akun. Dulu gue juga pernah ngerasa, gue nggak bakal bisa kaya, modal gue cuma receh. Tapi lucunya, waktu gue mulai investasi kecil-kecilan, justru di situ gue belajar cara berpikir orang kaya. Lo tahu nggak rasanya nabung 500.000 per bulan buat reksadana, terus lihat hasilnya cuma naik 10.000. Sakit banget. Kayak, ya Allah, ngapain gue tahan jajan padahal hasilnya cuma segini doang. Tapi ternyata justru dari situlah awal semua orang sukses dimulai. Dari angka yang kelihatan nggak berarti. Sekarang banyak orang pengen hasil besar tapi maunya instan. Modal cuma 500.000, mau returnnya 5 juta. Nonton satu video investasi, langsung buka akun saham. Baca satu tweet di Twitter, langsung ikut beli kripto. Dan yang paling lucu, mereka nggak ngerti apa yang dia beli. Ini kayak lo pesen makan di resto mewah cuma karena rame. Padahal lo nggak tahu itu makanan apa. Akhirnya lo kecewa. Sama kayak investasi, bukan modalnya yang kecil, tapi ilmunya yang tipis. Tapi tunggu dulu. Kalau memang modal kecil bukan masalah, kenapa banyak orang tetap gagal walau udah main aman? Karena mereka nggak punya strategi bertahap. Semua pengen langsung gede. Padahal kekayaan itu kayak pohon. Nggak bisa lo tanam hari ini, terus besok udah berbuah. Lo harus siram, harus rawat, dan harus sabar. Orang kaya ngerti satu hal, yaitu mereka nggak kejar yang cepat, tapi kejar yang konsisten. Misal, lo mulai investasi 500.000 per bulan. Dalam 5 tahun, itu bukan cuma angka. Itu habit finansial yang jarang banget orang punya. Dan habit itu jauh lebih berharga daripada modal awalnya. Tapi, gimana caranya orang dengan gaji pas-pasan bisa mulai tanpa ngerasa, percuma? Gue punya temen, namanya Dimas. Gajinya 4,5 juta. Tinggal di kos kecil, setiap bulan sisanya gak pernah lebih dari 300.000. Awalnya dia juga ngerasa investasi itu buat orang kaya, bukan buat gue. Tapi suatu hari dia lihat temennya yang dulu gajinya sama, sekarang udah punya usaha kecil. Dia ngerasa kejedot realita. Akhirnya dia mulai 200.000 per bulan ke reksadana, 100.000 ke emas digital. Awalnya nggak berasa, tapi 2 tahun kemudian pas ada keluarganya sakit, dia bisa bantu tanpa hutang. Lo tahu apa yang dia bilang ke gue?
bukan hasil investasinya yang bikin lega, tapi rasa tenangnya. Karena gue tahu gue punya cadangan. Kadang yang kita cari bukan kaya, tapi tenang. Jadi, gimana cara investasi bertahap biar nggak bangkrut? Caranya simple banget. Yang pertama, pisahin uang lo kayak main game level. Level pertama, dana darurat. Level kedua, investasi kecil seperti reksadana pasar uang, emas digital, atau saham blue chip. Level ketiga, income tambahan buat nambah modal. Langkah kedua, jangan kejar cuan gede dulu. Kejar rasa tenang dulu. Karena kalau mental lo belum siap, uang sebanyak apapun bakal hilang. Langkah ketiga, upgrade mindset. Lo bukan lagi orang miskin yang nabung kecil-kecilan, tapi investor yang sabar nunggu pohonnya tumbuh. Percaya deh, orang kaya bukan karena mereka pinter banget, tapi karena mereka gak gampang nyerah waktu hasilnya belum kelihatan. Jadi, kalau hari ini lo masih ngerasa, modal gue kecil, gak bakal bisa kaya. Coba pikir lagi. Semua orang kaya juga mulai dari angka yang gak berarti. Bedanya cuma satu. Mereka gak berhenti di tengah jalan. Bangkrut bukan karena modal kecil, tapi karena lo berhenti sebelum waktunya. Kadang kemiskinan bukan soal seberapa kecil uangnya, tapi seberapa cepat lo menyerah waktu hasilnya belum kelihatan. Kalau lo pernah ngerasain hal yang sama, tulis di kolom komentar. Gue pengen baca cerita lo, siapa tahu bisa jadi pelajaran buat banyak orang. Karena dari cerita kecil bisa lahir kesadaran yang besar.